Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Zoom ini untuk melaksanakan kajian Ngaji Itu Gampang. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang telah mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru. Yang saya hormati, Kasandi Setiadi selaku founder Ngaji Itu Gampang, beserta guru kita semua, dan kakak-kakak semua yang saya cintai. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Retnaulandari. Saya dari Ngaji Itu Gampang Angkatan 1. Dan di sini selaku moderator. Langsung aja, mungkin kakak-kakak semua di sini sudah tahu ya, apa tema materi kajian kita pada malam hari ini. Yaitu, kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Langsung aja kepada Kak Sandi, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang suaranya sopan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama dan yang paling utama tentunya saya akan selalu mengajak kepada teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan ya kita ketahui bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata sangat banyak sekali gitu kan. Bahkan kadang kita lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Bentuk dari kufurnya itu kan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya tidak bermanfaat seperti itu ya. Salah satu kekufuran nikmat itu kuncinya adalah dia tidak melakukan sesuatu hal dia melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh pemberinya seperti itu. Nah, kadang begitu. Kadang misalkan kaki kita dipakai untuk kegiatan malah digunakan untuk misalkan nongkrong-nongkrong nggak jelas atau kegiatan apa segala macam gitu kan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh sang pemberinya. Gitu. Kadang juga misalkan mulut kita suka gibah, kita dikasih nikmat fisik nih, misalkan dikasih nikmat mulut misalkan ya, nikmat berbicara tapi digunakan untuk gibah padahal sang pemberi tidak menghendaki hal tersebut begitu. Nah, itu jangan sampai semoga kita termasuk golongan orang-orang yang terhindar dari orang-orang yang kufur nikmat seperti itu ya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Maka sudah seharusnya kita itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Gimana cara bersyukurnya? Gampang banget ya. Kalau Sandi selalu bilang kepada teman-teman, selalu mengajarkan kepada teman-teman, cara bersyukurnya kita itu adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri. Berarti aktivitas kita sehari-hari gitu kan, setiap harinya gimana caranya aktivitas itu harus bisa bermanfaat bagi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai dipakai buat rebahan terus, udah merebahan terus, menjadi beban keluarga terus gitu ta. Ya, terbalik, udah jadi beban keluarga, rebahan terus pula gitu lah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian berusaha bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu. Jadi, kesimpulannya adalah setiap aktivitas kita tidak boleh jauh dari hal dua tersebut. Ya, misalkan kita belajar, apakah ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, apakah ini bermanfaat untuk orang lain, apakah kegiatan saya sekarang ini adalah bermanfaat untuk diri saya sendiri atau bermanfaat tidak atau untuk orang lain seperti itu. Ya, selalu tanamkan itu. Kemudian tak lupa juga di hari Jumat ini marilah kita sampaikan kenapa saya bilang hari Jumat? Karena dalam Islam itu ya dimulainya hari itu adalah ketika azan maghrib. Maka berpindahlah hari, maka sekarang sudah masuk Jumat seperti itu. Ya, nah, ini mengajak teman-teman untuk senantiasa memberikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, teladan kita yang telah memberikan ilmu yang luar biasa yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Kemerdekaan Islam kita sudah menikmati saja atas perjuangan beliau, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa juga kepada para sahabatnya, para keluarganya yang telah mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi kita. Dan semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Nah, caranya gimana? Caranya adalah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Maka kita berdoa juga kepada Allah supaya kita ini bisa diistiqomahkan ya. Doanya apa? Doanya ada di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ya, bisa dilihat nanti. Gitu. Amalkan doa itu supaya teman-teman senantiasa senantiasa istiqomah di jalan kebaikan begitu. Nah, kalian juga di ngaji juga memang kalian tuh butuh doa istiqomah gitu kan, supaya semoga saya istiqomah gitu kan untuk berada di ngaji gampang, belajar ngaji terus-terusan gitu kan. Nah, itu teman-teman harus butuh berdoa juga karena ya bisa dilihat sekarang gitu kan, yang hadir yang tadinya beratus-ratus nggak pernah sampai 200 sih sebenarnya mah. Ya, tapi ya seenggaknya pernah lebih dari 100 lah ya. Tapi akhirnya Sandi curiga kalau misalkan alasannya adalah kesibukan apa segala macam gitu kan. Ya karena tidak ada peningkatan, gitu adanya pengurangan begitu ya. Makanya teman-teman gimana pun caranya di ini apa namanya? Berdoa ya agar istiqomah seperti itu ya. Terus di nanti aktif, kalian nanti di ngaji itu gampang nanti biar nggak bosan begitu. Nah, yang bisa on cam gitu ya. Kalau misalkan dinanya dijawab gitu. Gitu. Ya, ini bentar lagi ada yang ngechat nih, maaf kan nggak bisa on cam. Iya, iya gitu. Nah, iya, nggak maksa. Nanti nggak maksa kalau misalnya teman-teman ternyata nggak on cam juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menyimak, dapat materinya dari sana seperti itu. Kemudian nanti bisa dipraktekkan. Begitu, oke. Kita akan membahas tentang mim sukun seperti itu. Dan untuk malam ini insya Allah akan ya lebih cepat gitu karena akan membahas tentang mim sukun saja. Begitu. Gila, apa digabung ya sama satu lagi? Soalnya tanggung setelah sepertinya apa sih? Sepertinya udah ke udah langsung ke mad. Iya, yaudah sekarang aja. Enggak, besok aja benar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mim sukun saja, gitu kan? Hukum mim sukun. Begitu. Mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Ya, mim sukun terbagi menjadi 3 dan mim sukun termasuk kategori. Coba mim makrosnya di mana huruf mim? Kedua bibir. Ya, ada berada di syafawi seperti itu. Ada yang berada di 2 bibir seperti itu. Nah, biasanya nanti huruf-hurufnya berarti akhirannya syafawi begitu. Idhar syafawi, ikhfa syafawi, gitu kan. Idgham aja yang beda, idgham mutamatsilain. Bentar, ini masih atau ini tulis di sini tabungannya itu. Kita nge-mute dulu. Nah, hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling gampang adalah yang pertama Sani bahas apa dulu ya? Sani bahas ikhfa syafawi dulu. Ya, begitu. Kemarin ikhfa, kita udah belajar ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Samar-samar. Ya, sama-samar ya. Ikhfa itu mensamarkan. Kemarin kan kita tentang nun sukun ya. Kita tentang nun sukun ketika ikhfa hakiki gitu kan. Ketika ikhfa hakiki yang disamarkan berarti apa? Kemarin. Hurufnya. Nun sukun. Nun sukunnya ya. Sekarang huruf mim sukun. Jadi ikhfa syafawi ya. Berarti yang disembunyikannya adalah Mimnya. ya, berarti mimnya, ya betul. Berarti sekarang kita akan menyembunyikan huruf mimnya seperti itu, ya. Biar jelas.
Safawi. Mana? Oh, ini. نطق باليمين السكين بالعلم بين الإظهار والإظهار وعبارة القلوب عن التسديد. Benar. Berarti hukum ikhfa syafawi adalah menyembunyikan huruf mim sukun kepada huruf selanjutnya, seperti itu. Ya, dan harus diperhatikan ikhfa syafawi ini dia mengandung gunnah. Ya, wajibul gunnah. Wajib sekali gunnah, tapi kadang ya orang-orang ketika membaca ini kadang nggak digunnah. Nggak tahu, saya heran kenapa gitu ta. Padahal di sini harusnya gunnah. Dan hurufnya cuma satu. Huruf ba. Ya, huruf ba fakot. Cuma ba doang gitu ya. Takhul bi akhir kalimat ba fi awal kalimat at-tahdid. Nah, hukum ikhfa syafawi itu pasti takunu min fi akhir kalimat Allah kalimat taliha. Oke. Dia terjadi, pasti terjadinya gini. Terjadi dalam dua kata, gitu ya. Ikhfa syafawi ini biasanya terjadi di dua kata. Huruf mimnya itu di akhir kata, huruf ba-nya di awal kata, seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Ikhfa syafawi itu terjadi di dua kata. Huruf mimnya di kata pertama, di akhir kata pertama, huruf ba-nya di awal kata kedua. Begitu. Paham tuh? Balikan lagi. Huruf ikhfa syafawi itu terjadi ketika mim sukun ketemu ba kan, tapi terjadi di dua kata gitu. Huruf mimnya berada di akhir kata pertama, huruf ba-nya di awal kata kedua. Nanti jelasnya nanti lihat contohnya dah ya. Begitu. Dan sebab ikhfanya gitu kan, sebab disamarkannya itu karena mim dan ba termasuk mutajanis. Tahu artinya mutajanis? Apa? Sejenis. Huruf bertemu. Ya, apa? Apa sejenis itu apa maksudnya? Satu makhraj. Huruf. Ya, betul. Sama. Betul. Mutajanis itu berarti satu makhraj. Seperti itu. Cuma beda di beberapa sifat. Begitu. Ya, itu namanya mutajanis. Makanya mimnya langsung dimasukkan ke ba seperti itu, ya. Nah, disebut ikhfa syafawi karena ya memang berada di syafawi gitu kan, di mulut. Begitu ya. Oke. Kita langsung praktek aja biar enakan. Misalkan yang sandihala ya. Share screen. Nah, kamu muncul. Nah. Nih, Sandi praktekin dulu. Sandi perlihatkan dulu. Nih, nih baik. Nah, lihat bahwa tuh Sandi bilang kalau misalnya ikhfa syafawi itu terjadi dari dua kata. Ya, kata ini ketemu kata ini, kata ini ketemu kata ini. Kata ini bertemu dengan kata yang ini. Gitu, pasti terjadi di dua kata. Dan tadi ingat ketika terjadi di dua kata, huruf mimnya itu dia di akhir kata pertama. Nah, huruf mim sukunnya itu di akhir kata pertama. Dan huruf ba-nya di awal kata kedua. Seperti itu. Dan ingat, saya bilang kalau misalkan ikhfa syafawi itu wajib gunnah. Maka ketika baca ini, ya ketika baca ayat ini, tarmihim bihijaratin, gitu ya. Jadi ditahan. Bukan bacanya tarmihim bihijaratin, salah.
tapi ditahan. Tarmihim bihijaratin, seperti itu. Jadi benar-benar ditahan. Ya, saya praktekkan sekali lagi. Tarmihim bihijaratin, seperti itu. Ya, lanjut. Iya, lanjut. Yang resen cuma 6 orang, padahal ini banyak pisan. Eka Sari, Jakarta. Inna rabbahum. Oke, bagus. Lanjut. Afresia Kalsel. Alaihim bimuqaitirin. Oke, bagus. Oke, yang resennya mulai banyak. Freddy. Fabashirhum bi'adzabin. Oke, bagus. Nah, gitu ya. Jadi pada ditahan. Siti Nuryani. Oke, bagus. Lanjut. Ifah. Wa ma sahibukum bimajnun. Oke, bagus. Tuh gini mana bagus sih? Kalian teh. Nadi Sumedang. Bisahiro. Oke, bagus. Lanjut Nurlela. Alaihim bi'aniyah. Bagus. Langsung sini dulu. Nurjannah yang ini. Dakhaltum buyutan. Tata Tati. Sabbahahum bukrah. Eka Sulbar. Wa bi aimanihim busrakum. Bagus. Rahmarani. Ka'annahum bunyan. Ya. Rosita. Alaihim bunyanan. Ya, bagus. Masih banyak nih. Sanah Kaltim. Ya akum burhanun. Oke, bagus. Anissa. Nuruhum baina. Oke, bagus. Raudatul Jannah. Amlakum baro. Lagi, tahan lagi. Amlakum baro'atun. Oke, bagus. Asfi Roykhoni Nasution. Wa atainahum bayinat. Oke, bagus. Hani Tangsel. Siyahum bakatatan.
Oke, bagus. Wigati. Minhum batsa Terakhir Zaskia Lampung. Anadzarahum batsyatana. Oke, bagus. Ya, habis. Oke. Begitu huruf ikhfa syafawi. Sekali lagi ikhfa syafawi. Duh, kok pegang sih? Ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba gitu. Mim sukunnya itu ada di akhir kata pertama, ba-nya ada di awal kata kedua. Seperti itu. Dan yang harus diperhatikan di huruf ikhfa syafawi ini, di hukum ikhfa syafawi adalah gunnahnya. Ya. Karena sering sekali kelewatan gunnahnya ya. Jadi pokoknya harus benar-benar digunah, jangan sampai kelewatan ketika penyebutan ketika hukum ini ya, ketika ada mim sukun ketemu ba begitu. Dan hukum mim dan ba ini tidak memiliki tanda khusus ya, makanya hati-hati ya. Jadi hati-hati, nggak ada tanda tasdidnya, nggak ada tanda apapun, pokoknya hati-hati kalau mim ketemu ba ditahan gitu ya, karena dia mengandung gunnah. Tapi kalau misalkan kita udah ngaji pasti benar-benar kerasa ya, dia tuh kerasa bahwasannya itu adalah ikhfa syafawi karena mim ketemu ba gitu. Tinggal ditahan aja. Begitu ya. Kita tadi ketemu ba. Sekarang masuk ke yang kedua. Adalah idgham mutamasilain. Ya. Kemarin idgham artinya apa? Memasukkan. Memasukkan. Mutamasilain? Ya. Melebur. Mutamasilain. Artinya dulu, artinya. Melebur. Bukan. Tadi ada mutajanis, ikhfa itu mutajanis, sekarang idgham mutamasilain. Bertemu satu. Bukan. Huruf yang sama. Bertemunya dua huruf yang sama, sifat dan makhrajnya. Iya. Mutamasilain itu adalah artinya semisal. Ya. Yang berarti idgham mutamasilain adalah memasukkan huruf yang semisal. Karena kita sedang membahas tentang mim sukun yang semisal dengan huruf mim sukun adalah huruf Mim. Mim. ya, huruf mim ya. Yang semisal dengan huruf mim adalah ya mim lagi gitu. Tadi benar, huruf mutamasilain adalah ya sama gitu ya, makhrajnya sama, sifatnya sama gitu. Karena ya yang semisalnya itu kan istilahnya ya yang sama persis lah, seperti itu ya. Dan idgham mutamasilain ini dia wajib sekali, wajib untuk digunnah seperti itu ya. Dan ya itu hurufnya cuma mim doang. Mimun awal sakin nah, gunnahnya 2 harokat tentunya seperti itu ya. Dan terjadinya huruf mim ini terjadinya idgham mutamasilain adalah ketika huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat seperti itu ya. Namanya idgham. Dan ya berarti dan sama terjadi dalam 2 kata seperti itu. Ya, dia terjadi pada 2 kata. Huruf kata pun ya mim sukun berada di kata terakhir berada di akhir kata pertama. Hukum huruf mim yang berharokatnya berada di awal kata kedua.
Seperti itu. Ya. Jadi terjadi dalam dua kata. Seperti itu. Oke. Lanjut. Saya dicontohin dulu nanti praktek. Sama ya, ini mengandung gunnah dan oh ya. Dan tandanya adalah ada tasdidnya, mimnya pasti. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, mimnya bertasdid. Gitu tandanya. Coba kita share screen dulu. Nih, saya contohin dulu ya. Nanti teman-teman yang mau praktek silahkan raise hand. Ini prakteknya tuh ya. Ini terjadi dalam dua kata. Mim pertama, mim sukunnya berada di akhir kata pertama. Mim yang berharokatnya berada di awal kata kedua dan ada tanda tasdidnya. Begitu ya, dibacanya al-ta'amahum min, seperti itu ya. Lanjut. Eka Sari Jakarta. Alaihim qodatun. Oke, bagus. Tata Sastia. Waraihim muhit. Oke, bagus. Novita Jakarta. Annahum mab'usuna. Oke, bagus. Lanjut. Afresia. Fi itu kah? Ya, yang V. Fi qulubihim maradun. Oke, bagus. Siti Nuryani. Ini yang sa ya. Sa. Sa'tukum masyakuron. Sya'yukum. Aduh, sok mama. Sa'yukum masyakuron. Oke, bagus. Yang ini Nurlela. Wa asqainakum ma'an. Bagus. Lanjut. Indah Nurjannah. Innakum. Ya, innakum. Innakum mujrimun. Oke, bagus. Melinda Palembang, Malinda. Palembang ya. Alaikum mudarraran. Midrar. Ini. Alaikum midraran. Oke, lumayan. Hani Tangsel. Min. Oke, bagus. Gampang sekali ya. Ifah. Sanastadrijuhum min. Oke, bagus. Sanah Kaltim.
Ilaihim miskinun. Oke, bagus. Rihani Depok. Tunjikum. Oke, bagus. Shilfi Medan. Wahum mustakbiruna. Oke, bagus. Syarifatul Ummi. Wa minkum mu'minun. Oke, bagus. Raudatul Jannah. Lahum maghfiratun. Oke, bagus. Andri Anugrah. Azwajuhum misla. Oke, bagus. Kalian udah pada bagus. Usi Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuhumma. Wa'a. Nggak ada wama. Yang ma wa'a. Wa'a tuhumma. Tahan atau kan tadi wajib guna wa'atuhum ma. Tuhumma. Wa'atuhum ma. Wa'atuhumma. Mimnya yang ditahan. Wa'atuhum ma. Oh, wa'atuhumma. Itu bukan? Ya, nanti belajar nahan ya. Jangan buru-buru, tenang baik. Lanjut. Fani. Faminhum muhtadin. Oke, bagus. Dan ini terakhir siapa? Kasma. Minkum min. Oke, bagus. Udah, gitu. Nah, itu tentang mim apa namanya idgham mutamasilain ya, memasukkan huruf yang semisalnya begitu. Ya, karena sedang membahas mim sukun, maka yang dimasukkannya adalah mim sukunnya seperti itu ya. Maka kapan terjadi idgham mutamasilain di huruf mim sukun? Ya, ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Begitu. Itu satu ya. Kemudian yang terakhir adalah idhar syafawi. Idhar itu artinya Jelas. ya, al-bayan artinya jelas. Dan ketika ditambah syafawi berarti karena ada di mulut seperti itu ya. Berarti ketika hukum mim sukun yang apa yang dibaca jelas? Mimnya. Ya, mimnya ya. Ketika apa yang dibaca jelasnya berarti huruf mimnya. Maka setiap huruf mim yang bertemu dengan kapan terjadinya huruf mim? Huruf mim terjadi ketika huruf mim sukun. Kapan terjadinya idhar syafawi? Ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Seperti itu, karena mim dan ba sudah dipakai gitu ya. Terjadinya idhar syafawi itu ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf ya kecuali huruf mim dan ba, dan tidak ada gunnahnya gitu ya. Gunnahnya gunnah asliyah aja huruf mim gitu ya, tidak ada gunnah khusus yang lainnya ya. Contohnya an'amta, itu biasa aja tidak dibaca gunnah kamilah ya, bukan
An'amta, nah enggak, tapi dibaca an'amta walaupun ada gunanya sedikit karena itu guna asli ya, seperti itu. Ya, an'amta tadi ingat izhar syafawi itu terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, seperti itu. Dan huruf izhar syafawi, hukum izhar syafawi ini termasuk pada golongan yang sangat mudah. Seperti itu, karena ya udah kayak seolah-olah kita itu kalau penyebutan huruf izhar syafawi ya nggak ingat kalau itu adalah izhar syafawi, biasanya ngalir-ngalir aja. Seperti itu ya, contohnya banyak seperti itu. Dan khusus izhar syafawi ini bisa terjadi dalam satu kata ataupun terjadi di dua kata, seperti itu. Contoh an'amta aja itu dalam satu kata ya kan. Yang duanya juga bisa alaihim toyron. Nah, kan itu beda. Dan di dua kata, jadi bisa terjadi di satu kata ataupun di dua kata, begitu. Ya. Gitu. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktekkan karena kadang nih ada di teman-teman beberapa kalian. Ini Sandi simpulkan aja ya. Teman-teman yang privat juga sama gitu. Padahal kadang sudah belajar gitu kan, tapi ketika disuruh praktek gitu kan membaca, kok nggak dipraktekkan gitu kan, kok nggak dipraktekkan padahal kan udah diajarin, seperti itu ya. Sandi khawatirnya ternyata teman-teman yang lain juga seperti itu gitu ya, yang privat ini ibarat mewakili teman-teman yang lain lah begitu ya. Karena dan ketika Sandi nanya nih kadang jawabannya beda gitu lah, perasaan Sandi ngajarin gitu, nah begitu. Jadi di awal Sandi bilang seseorang itu nggak bisa ngaji itu bisa karena 3 faktor ya. Pertama adalah gurunya ngajarin nggak benar, seperti itu ya, muridnya padahal udah benar. Atau faktor yang kedua, gurunya udah ngajarin yang benar, kemudian muridnya yang nggak benar, seperti itu. Yang ketiga, gurunya ngajarin nggak benar, muridnya juga nggak benar. Begitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk praktek, selalu dipraktekkan. Ketika membaca Quran juga dipraktekkan, begitu ya. Karena Sandi ya di matan Al-Jazari tertulis bahwasannya nggak ada bedanya kita ini yang belajar Al-Quran dengan yang tidak belajar. Yang membedakannya adalah riyadah, ya latihan, seperti itu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sandi.